Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dageling. Di video kali ini kami akan membahas mengenai materi monitoring dari buku pengelolaan kelas. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Alifia Nur Latifah, Andra Andaru, Delian Dini Salsabila, Dini Nur Hasanah, Dwina, Kenny Nur Sukmawati, Lela, Rahmania Zahara, Rani Cahyani, dan juga Rena Lorenza. Selamat menyaksikan. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai stres dan perasaan guru. Saat berkonsentrasi pada acara kelas yang merupakan penyebab stres yang dirasakan banyak guru, kita harus ingat bahwa ada tekanan yang dialami guru yang berasal dari luar kelas itu sendiri. Ada beberapa dari penyebab stres ini yang berada dalam kekuasaan guru untuk dapat dirubah, seperti komunikasi yang tidak memadai antara staf, gaya manajemen di sekolah yang mengakibatkan pengucilan guru dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, jadwal yang membuat tidak masuk akal, tuntutan yang jelas bagi mereka, dan tidak adanya kebijakan yang tepat untuk pengelolaan perilaku. Nah, yang selanjutnya ada perasaan guru, yaitu ada marah dan tidak marah. Ketika mengamati guru, seseorang pengamat tidak dapat melihat bahwa ada banyak guru yang tampaknya tidak pernah marah. Bahkan ketika mereka diprovokasi melebihi apa yang dianggap kebanyakan orang sebagai batas yang masuk akal. Guru seperti itu mungkin diberkati dengan kepribadian yang adil. Mereka mungkin telah belajar dari model keluarga saat mereka tumbuh marah. Tetapi untuk mengontrol atau menghilangkan perasaan frustasi atau jengkel, mereka mungkin merasa marah. Tetapi kendali mereka atas perasaan mereka sedemikian rupa sehingga amarah tidak akan menembus kendali mereka. Untuk selanjutnya ada kecemasan, konflik, dan depresi. Sumber utama kecemasan guru ada dua, yaitu satu, ketakutan bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankan disiplin. Yang kedua, ada kurangnya kontak terus-menerus dengan murid. Ketakutan bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankan disiplin jika guru tahu bahwa ada murid yang mengganggu di kelas mereka. Kecemasan yang diperburuk jika murid yang mengganggu berada di kelas yang hanya mereka ajar sesekali. Kurangnya kontak terus-menerus dengan murid seperti itu mencegah guru dari membangun hubungan yang bisa dilaksanakan dengan mereka. Dan hubungan antara guru dan muridlah yang menjadi dasar dari disiplin yang efektif. Kegagalan dalam kendali merupakan ancaman ganda bagi harga diri guru. Ada penghinaan karena dihadapkan pada audiens yang sangat kritis atau murid itu sendiri, dan ada pengetahuan mereka bahwa disiplin mereka yang tidak memadai mencegah mereka dari melaksanakan tugas utama mereka sebagai guru. Kecemasan secara langsung mempengaruhi kinerja seorang guru. Bagi guru sendiri, kecemasan mempersempit persepsi dan menghambat kecerdikan dan fleksibilitas dalam memenuhi tuntutan. Guru mengkomunikasikan kecemasannya itu ada beberapa cara. Yang pertama, terlihat dari cara mereka berbicara. Mereka cenderung memberi instruksi dengan nada tentatif atau ragu-ragu. Mungkin karena mereka belum memikirkan dengan jelas apa yang mereka ingin murid lakukan, dan kurangnya ketelitian itu sendiri seringkali disertai dengan perasaan cemas si guru tersebut. Kecemasan juga ditujukan ketika guru memberikan instruksi yang cepat tanpa membiarkan anak-anak untuk mematuhinya sebelum mereka disusul oleh yang lain. Hal ini menyebabkan kebingungan karena beberapa siswa terus bertanya apa yang harus mereka lakukan, sementara yang lain berusaha untuk membuat yang terbaik yang mereka bisa. Kecemasan juga dikomunikasikan guru melalui gerakan. Saat berbicara dengan seorang guru muda dan mendengarkan dia menjelaskan keefektifan yang dilakukan kepala sekolah dalam menangani setiap perilaku yang mengganggu, dia menceritakan betapa terkesannya dia dengan cara headwalk. Guru yang kecemasannya memaksa mereka untuk berbicara terlalu sering menjadi pusat kebisingan di kelas. Guru yang cemas dan terlalu aktif adalah pusat dari gerakan dan gangguan yang meresahkan. Guru bukan satu-satunya yang mengalami stres di sekolah. Adapun unsur stres bagi anak-anak dalam pembelajaran.
terutama terjadi ketika mereka mencoba untuk menguasai materi yang baru atau sulit. Sebagian besar kelas ada beberapa anak yang mudah terganggu dan mereka sendiri cemas untuk memahami apa yang harus mereka lakukan dan kemampuan mereka untuk melakukannya. Kecemasan mereka meningkat karena kecemasan guru, dan mereka merasa bahwa seseorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri kemungkinan besar tidak dapat mengendalikan mereka. Saat kecemasan mereka meningkat, banyak dari mereka cenderung menunjukkan perasaan tidak nyaman mereka. Guru yang cemas cenderung melakukan perilaku yang tidak dapat mereka kelola dan terutama ingin dihindari. Respon seperti itu terhadap kecemasan guru membuatnya merasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri, dan merendahkan harga diri. Depresi ini mengurangi spontanitas dan fleksibilitasnya. Dan seperti kecemasan, ini mencegahnya membuat respon imajinatif terhadap peristiwa yang tidak terduga saat kejadian itu terjadi. Jadi langkah apapun yang dapat diambil guru untuk mencegah atau mengurangi kecemasan atau depresi, mereka bermanfaat bagi mereka tidak hanya dengan meningkatkan kenyamanan mereka sendiri, tetapi juga dengan meningkatkan keefektifan mereka. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengurangi dan mencegah kecemasan dan stres. Nah, menurut Roberts tahun 1977 telah mengembangkan teknik yang disebut kelompok pemecahan masalah STAP yang efektif dalam mengurangi kecemasan guru yang timbul dari pengelolaan siswa. Dia menyarankan bahwa sekelompok guru yang paling sering berhubungan dengan anak yang mengganggu pertama-tama yaitu menyepakati beberapa perilaku tertentu yang membuat mereka paling sulit. Nah, mereka kemudian menyetujui beberapa strategi untuk mengurangi frekuensi perilaku ini. Selanjutnya, mendiskusikan kesesuaian. Selanjutnya, menerapkan strategi tersebut dan menilai keefektifannya. Nah, pemahaman bersama dan tindakan yang disepakati ini efektif dalam mengurangi kecemasan guru. Kelompok mendukung karena deskripsi dan saran individu dihargai, dan oleh solusinya yang diusulkan muncul dari diskusi yang jujur tentang kesulitannya yang dihadapi semua guru. Ini membebaskan guru dari keyakinan yang menurunkan moral bahwa dia tidak kompeten atau sindirannya dalam kesulitannya. Ini mengingatkannya bahwa solusi atau masalah dapat dikemukakan jika dilihat dengan cermat dan jujur. Roberts telah menyarankan bahwa seorang guru dapat meredakan kecemasannya dengan berbicara dengan sekelompok rekan. Cara efektif lain untuk mengurangi kecemasan adalah dengan berbicara dengan satu orang lain yang mengetahui sesuatu tentang kelasnya dan sifat murid-muridnya, dan sesuatu tentang guru, mata pelajaran yang diajarkan, dan gaya mengajarnya. Dengan demikian, seorang kolega yang didapat dipercayai dan mudah berhubungan dengan memiliki posisi yang lebih baik untuk membantunya daripada seorang yang tidak memiliki informasi ini dan tidak memiliki pengalaman yang sebanding. Elton merekomendasikan cara-cara di mana sekolah, otoritas pendidikan, dan badan pemerintahan dapat menciptakan kondisi guru yang lebih sedikit mengambil pandangan pesimis dan lebih banyak mengambil pandangan optimis tentang pekerjaan mereka. Bennett menggarisbawahi poin disiplin tidak hanya dilihat sebagai masalah apa yang terjadi di kelas, tetapi sesuatu yang mempengaruhi seluruh kehidupan sekolah dan dipengaruhi oleh banyak faktor di luar masyarakat. Namun, kontribusi yang paling penting adalah membantu rekan kerja mengatasi sekolah itu sendiri. Ada beberapa rekomendasi dari Elton yang relevan dalam konteks ini, yaitu yang pertama, kepala sekolah dan guru harus berkonsultasi dengan gubernur, mengembangkan kebijakan perilaku di sekolah yang dipahami dengan jelas oleh siswa, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Yang kedua, sekolah harus memastikan bahwa peraturan mereka berasal dari prinsip yang mendasari kebijakan perilaku dan konsisten dengannya. Yang ketiga, sekolah harus mencapai keseimbangan yang adil antara penghargaan dan hukuman. Keduanya harus ditentukan dengan jelas.
Yang keempat, kepala sekolah dan guru harus menghindari hukuman dari seluruh kelompok. Yang kelima, kepala sekolah dan guru harus menghindari hukuman yang merendahkan murid. Yang keenam, kepala sekolah dan staf harus waspada terhadap tanda-tanda penindasan dan pelecehan ras. Bertindak secara tegas untuk semua perilaku seperti itu. Mengambil tindakan berdasarkan aturan yang jelas yang didukung oleh sanksi dan sistem yang tepat untuk melindungi dan mendukung korban. Yang terakhir, sekolah hendaknya tidak menggunakan pengaturan proses dan prosedur yang kaku untuk mengelompokkan siswanya berdasarkan kemampuan. Pengaturan praktis yang diperlukan untuk menetapkan proses dan prosedur untuk mengembangkan kebijakan perilaku di sekolah dan mengevaluasi serta meninjaunya dibahas oleh Stun pada tahun 1990 dan oleh Smith tahun 1991. Stun menjelaskan model hak berdasarkan hak-hak individu dengan masalah pembelajaran atau perilaku apapun terhadap akses akademik, ke kurikulum untuk integrasi sosial dan akademik, hingga dukungan pembelajaran dan konseling yang sesuai dari staf spesialis jika perlu untuk memastikan kemajuan. Setiap sekolah akan berada pada tahap perkembangan yang berbeda di bidang hak ini, jadi akan ada titik awal yang berbeda untuk menyusun pernyataan kebijakan tentang organisasi, metode dan sumber daya untuk memastikan bahwa kebutuhan terpenuhi. Sedangkan menurut Smith, menyamakan proses pengembangan kebijakan perilaku dengan sistem yang direkomendasikan oleh Dewan Kurikulum Nasional pada tahun 1989 dalam panduannya tentang bagaimana sekolah harus memastikan posisi terbaik, akses yang jelas ke kurikulum umum untuk siswa membutuhkan pendidikan khusus dengan memeriksa bahwa kebutuhan mereka diperhitungkan di masing-masing dari 4 tahap dalam proses perencanaan. Yang pertama itu ada rencana pengembangan sekolah, yang kedua ada skema kerja, dan yang ketiga itu ada lingkungan belajar, dan yang terakhir kebutuhan pengajaran. Dalam hal kebijakan perilaku, rencana pengembangan menentukan prioritas, target, dan sumber daya untuk perubahan organisasi. Akan fokus pada skema disiplin yang menetapkan struktur tanggung jawab untuk menangani insiden, tindakan, dan keadaan darurat yang menyatakan praktik sekolah tentang penghargaan dan hukuman, yang menetapkan sistem untuk mencatat dan mengevaluasi keefektifannya. Tahap selanjutnya adalah menentukan pedoman yang akan diberikan kepada guru tentang pengelolaan kelas, memberikan dorongan dan semangat lingkungan belajar. Akhirnya, kebijakan perilaku sekolah akan menentukan bagaimana kebutuhan individu siswa dengan kesulitan dalam belajar dan berperilaku yang akan diperoleh melalui pemberian dukungan tambahan, konseling, dan bimbingan. Nasihat berikut ini menyatakan banyak tema awal buku ini dalam menyarankan bagaimana guru senior yang bertindak sebagai konsultan atau mentor bagi siswa dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang direncanakan dengan baik menjadi praktik yang efektif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pertanyaan tidak bergerak. Menurut Mars dan Price pada tahun 1980 menunjukkan bahwa ketika seorang guru mencari bantuan dari orang lain, ada beberapa pertanyaan yang tidak terucap di benaknya. Mereka menyarankan bahwa guru konsultan perlu memikirkan pertanyaan-pertanyaan di benak ketika menanggapi panggilan untuk nasihat tentang manajemen kelas. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, maukah Anda mendengarkan atau benar-benar mendengarkan? Komunikasi yang baik dimulai dengan mendengarkan yang efektif. Fase mendengarkan harus diakhiri dengan ringkasan singkat oleh pendengar tentang kasus pembicara. Hal ini memungkinkan kedua pihak untuk memeriksa bahwa pesan yang dimaksud telah diterima dan dipahami. Pendengar yang baik harus menghindari beberapa hal. Yang pertama yaitu menyelesaikan kalimat orang lain. Yang kedua, menebak-nebak hasil dari suatu garis pemikiran atau menyela. Yang ketiga, menyusun ulang dan meringkas harus dilakukan sebagai alat bantu untuk mengingat, bukan sebagai kesempatan untuk mendapatkan nasihat. Nah, dan yang keempat,
Jauh lebih sulit untuk mengikuti saran yang tidak diragukan lagi ketika nasihat dicari di ruang staf yang penuh sesak daripada sesi konseling formal. Namun, hal ini merupakan pedoman berharga untuk membantu guru konsultan menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan dan menanggapi serius sudut pandang yang diungkapkan kepada mereka. Hal ini sangat penting mengingat pertanyaan berikut yang mungkin terjadi di benak guru yang meminta nasihat. Pertanyaan yang kedua, apakah meminta bantuan menyeratkan ketidakmampuan? Para guru mungkin merasa bahwa meminta nasihat tentang pengelolaan kelas menyaratkan beberapa pengakuan kelemahan di pihak mereka. Perasaan ini mungkin akan diperkuat jika permintaan bantuan dipenuhi dengan jawaban yang pasif. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru konsultan untuk dapat membangun empati dengan rekan kerja. Empati membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa Anda tahu bagaimana perasaan mereka. Hal ini dikemukakan oleh Hancock pada tahun 1985. Banyak guru yang juga merupakan praktisi manajemen kelas yang hebat membuat konsultan atau pembimbing yang buruk, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu, maukah Anda memberitahu bos? Nah, sumber kecemasan lainnya yang mungkin menghalangi beberapa guru untuk mencari bantuan adalah ketakutan bahwa kata-kata ketidakefisienan mereka akan diteruskan ke otoritas yang lebih tinggi. Itu benar-benar tidak pada tempatnya pada setiap guru yang bertindak sebagai konsultan tentang teknik manajemen kelas. Kepala sekolah mungkin merasa bahwa mereka dapat memberikan kenyamanan dan bimbingan pribadi tanpa mempengaruhi penilaian mereka secara keseluruhan atas kemampuan seorang guru. Namun, ada kecurigaan bahwa dalam berurusan dengan bos, apapun yang mereka katakan dapat dihapuskan dan digunakan sebagai referensi untuk melawan mereka. Oleh karena itu, guru konsultan perlu menjadi sosok perantara yang keterlibatannya tidak akan sepenuhnya dirahasiakan, tetapi setidaknya menonjolkan diri dengan kerahasiaan yang terjamin sejauh mungkin. Untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan apakah bantuan berarti pekerjaan ekstra bagi saya. Nah, di sini terdapat beberapa kekhawatiran yang menghalangi beberapa guru untuk meminta bantuan. Salah satunya yaitu keengganan untuk menambah kerumitan lebih lanjut pada tugas yang dinilai sudah sulit. Jadi, guru ketika bertanya kepada teman atau koleganya itu enggan karena mereka itu mencurigai akan diberikan beberapa saran yang dianggap akan lebih memberatkan tugas mereka gitu ya, seperti misalnya ikut pelatihan atau disuruh membaca buku dan sebagainya. Nah, sedangkan sebetulnya mereka itu hanya membutuhkan ruang gitu, bukan membutuhkan suatu pendidikan lagi. Nah, jadi sarannya yaitu kita harus memberikan saran yang sederhana, langsung, dan juga praktis ketika seorang guru meminta bantuan agar saran tersebut tidak memberatkan kepada guru yang meminta bantuan tersebut, dan guru pun tidak akan enggan dalam meminta saran atau bantuan mengenai pekerjaan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan, adakah yang bisa dilakukan dengan cepat dan dapat membuat suatu perubahan untuk masa sekarang. Jadi perubahan di sini yang diharapkan itu untuk sekarang dan dalam waktu yang cepat gitu. Jadi prosesnya itu tidak lama atau tidak dalam jangka waktu yang panjang baru dapat merubah suatu kondisi gitu ya. Nah, di sini terdapat beberapa cara agar dapat mengubah
perilaku yang ada di dalam kelas gitu ya. Nah, untuk guru itu bisa mengubah cara mengajarnya jika guru itu cenderung melakukan penugasan berupa tertulis atau mungkin mengajar berupa tertulis ya, menulis di board dan sebagainya. Nah, itu ubah cara mengajarnya dengan cara verbal. Nah, selanjutnya jika misalnya dalam suatu diskusi di dalam kelas itu terjadi kebisingan-kebisingan, nah itu guru bisa meningkatkan tugasnya atau mempersingkat waktu pengerjaannya. Mungkin saja siswa itu menganggap tugasnya ini sudah sangat mudah sehingga tugasnya sudah selesai sebelum waktu yang guru berikan, seperti itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya saran yang paling sering itu atau paling baik itu dikemas sebagai serangkaian pendekatan alternatif gitu ya. Nah, maksudnya pendekatan alternatif di sini yaitu memberikan solusi-solusi yang sederhana. Artinya solusi ini dapat dikerjakan dengan cepat dan memberikan perbedaan, daripada solusinya ini bagus memberikan perbedaan juga tapi harus dikerjakan dalam waktu yang sangat panjang atau dalam jangka waktu yang lama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pertanyaan untuk ditanyakan. Mengajukan 5 pertanyaan untuk ditanyakan kepada siswa ini akan membantu guru dalam menyusun tanggapan yang cepat dalam suasana kelas dan kinerja pengajaran. Pertanyaan pertama, yaitu sudahkah Anda memberitahu mereka? Maksud dari pertanyaan ini adalah, sudahkah guru memberitahu muridnya, memberikan instruksi yang jelas dan cukup sering untuk memastikan bahwa muridnya itu tahu persis apa yang sebenarnya guru inginkan terhadap apa yang seharusnya murid lakukan sesuai instruksi dari guru. Misalnya, dalam menginstruksikan tugas, guru menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas LKM halaman sekian misalnya. Ketika ditanya apakah siswa sudah mengerjakan tugas yang disuruh oleh guru, siswa tidak melakukannya. Hal itu bisa jadi bukan karena siswa menolak apa yang disuruh oleh guru, tetapi bisa saja siswa tersebut kebingungan apa yang seharusnya ia kerjakan karena instruksi dari guru yang kurang jelas, atau siswa itu sendiri yang tidak fokus dalam memperhatikan. Maka dari itu muncullah pertanyaan, sudahkah Anda memberitahu mereka? Nah, dalam pertanyaan ini intinya bahwa guru harus menginstruksikan dengan jelas dan memberitahu cukup sering apa yang harus siswa kerjakan atau lakukan agar siswa tahu persis apa yang seharusnya dilakukannya. Hal ini akan membuat tanggapan yang cepat dalam proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, sudahkah Anda menunjukkannya? Di pertanyaan kedua ini, guru harus menunjukkan atau mencontohkan pembelajaran dengan memberikan peragaan yang jelas dan konkret kepada siswa agar tidak terjadi miskomunikasi antara guru dan siswa. Kita ambil contoh guru membuat kelompok kecil. Di sini tugas guru adalah menunjukkan apa saja tugas yang harus dilakukan oleh kelompok. Namun tidak hanya menunjukkannya kepada seluruh kelompok, tetapi juga secara individu. Karena mungkin saja di dalam setiap kelompok ada siswa yang mengalami kesulitan atau siswa yang membutuhkan bantuan tambahan meskipun instruksi dari guru sudah cukup jelas. Pertanyaan ketiga, sudahkah Anda mendengarkan mereka? Pertanyaan ini dapat dipertimbangkan dalam 2 konteks. Yang pertama, mendengarkan anak berbicara melalui langkah yang mereka ambil dalam menangani masalah, baik itu masalah pribadi dalam pembelajaran ataupun masalah dalam kelompoknya. Atau yang kedua, dapat mendengarkan anak saat melibatkan diri untuk berkomentar di kelas secara keseluruhan tentang pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus mendengarkan siswa ketika mereka berbicara, agar mereka tidak kaku ketika berinteraksi dan bisa juga agar mereka tidak kapok untuk bisa mengungkapkan apa yang ingin mereka ungkapkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, sudahkah Anda memuji mereka? Nah, di sini seorang guru perlu untuk memberikan pujian kepada anak-anaknya. Pujian adalah cara tercepat dan paling efektif untuk membuat
suasana positif di kelas. Guru seringkali mencari nasihat dari rekan kerja karena suasana negatif di kelas telah merusak hubungan dengan murid mereka. Mereka telah terperangkap dalam lingkaran keluhan dan kritik yang sadar, yang memicu rasa tidak senang dan ketidakpuasan yang menghasilkan pertentangan lebih lanjut. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yaitu, sudahkah Anda menyadari betapa baiknya Anda? Rekan kerja juga membutuhkan pujian. Guru hendaknya didorong untuk melihat kesulitan mereka dalam konteks kesuksesan umum. Apapun yang salah dengan satu kelas atau individu, akan ada waktu dan tempat lain di mana semuanya berjalan dengan baik. Menguji pelajaran dan hubungan mereka sendiri yang lebih berhasil harus memberikan petunjuk untuk adaptasi yang diperlukan dalam situasi masalah. Empat topik untuk diskusi. Sejauh ini, agenda guru untuk diskusi berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang mungkin dianggap sebagai strategi umum dalam manajemen kelas. Topik untuk diskusi poin pertama yaitu standar pekerjaan, di mana pembahasan dapat didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan atau tentang materi pelajaran dan kesulitan tugas. Kadang-kadang, guru mata pelajaran tidak menyadari masalah yang dimiliki oleh beberapa siswanya dengan keterampilan dasar. Sering tidak disadari bahwa banyak anak lain dalam kelompok memiliki masalah khusus dengan membaca atau menulis atau mengeja yang mempengaruhi pekerjaan mereka di berbagai mata pelajaran. Anak-anak lain, meskipun cukup kompeten di bidang-bidang ini, tidak dengan mudah memahami konsep-konsep baru atau tidak dapat menganalisis dan memahaminya dengan cukup baik untuk menyimpan ide-ide baru dalam ingatan mereka. Bantuan lebih lanjut mungkin diperlukan dari kebutuhan khusus sekolah atau guru pendukung pembelajaran dalam bentuk pengujian individu, pembinaan tambahan, atau adaptasi materi. Namun, pada tahap ini, pembahasan dapat didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang materi pelajaran dan kesulitan tugas. Poin kedua yaitu dukungan disediakan. Pada beberapa anak, rasa frekuensi tidak mungkin ditoleransi dan merupakan tahapan dalam pembelajaran cepat dicapai di mana tidak bisa melakukannya. Nah, intervensi waktu yang tepat oleh guru dapat mencegah perkembangan konfrontasi semacam ini. Bantuan awal selama fase latihan pelajaran dan kerja kelompok adalah teknik yang dapat digunakan. Terkadang, jika terlalu mencolok dan jelas, sistem pendukung itu dapat menjadi sumber pertengkaran. Anak-anak dapat bereaksi sangat keras terhadap apa yang mereka tafsirkan. Jika guru menyadari kesulitan belajar anak, tetapi mengklaim bahwa upaya untuk memberikan pekerjaan yang lebih mudah atau bantuan tambahan telah ditolak atau disalahgunakan, ada baiknya mendiskusikan dengan mereka masalah yang terkait dengan kompetensi berlebihan seperti itu. Lalu poin ketiga yaitu menandai. Menandai sangat penting untuk pencatatan dan pemberian umpan balik. Jadi, jika kesuksesan tidak tercapai, beberapa perasaan gagal tidak dapat dihindari. Mungkin jawaban akhir adalah restrukturisasi radikal dari kurikulum, sehingga langkah-langkah dalam pembelajaran sangat bertahap. Sehingga siswa yang lambat dalam membuat kemajuan yang bebas dari kesalahan ini merupakan jangka panjang dan lebih sulit dicapai dalam beberapa mata pelajaran daripada di mana pelajaran lain. Diskusi harus fokus pada kemungkinan tanda untuk keterampilan dan usaha, berkonsentrasi pada peningkatan satu aspek pada satu waktu, dan
menghubungkan tanda dengan kinerja pribadi daripada kompetensi dalam kelas. Lalu poin keempat yaitu imbalan. Ini merupakan cara di mana tanda dikaitkan dengan penghargaan yang dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah seseorang anak mempertahankan motivasinya atau tidak. Bahkan dalam subjek yang menurutnya sulit, pengecualian dari siswa penghargaan apapun yang digunakan dapat menyebabkan perasaan bahwa tidak ada gunanya untuk mencoba. Nah, ini mungkin disertai dengan sikap meremehkan penghargaan yang ditawarkan dan merendahkan orang-orang yang memperjuangkannya. Jika reward terdiri dari pujian atau bergantung pada motivasi intrinsik, minat dalam konten pelajaran, maka penggunaan perhatian guru secara kontijen bisa menjadi titik awal untuk beberapa penghargaan ekstrinsik dan nyata sebagai langkah pertama untuk membangun kembali harga diri di area di mana mereka gagal. Kemudian, jika ada siswa yang bermasalah, ini dapat dikelola dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah dan memberikan tugas-tugas yang lebih sederhana, meskipun hal ini harus dilakukan dengan halus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dini Nur Hasanah dan saya akan menyajikan materi tentang intervensi atau campur tangan atau pengondisian umum yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu intervensi dengan siswa, dengan kelas, dan dengan guru. Intervensi atau campur tangan atau pengondisian minimum. Nasihat selalu bertujuan untuk meminimalkan gangguan dari kegiatan normal. Campur tangan langsung. Campur tangan tersebut dapat berupa observasi dan bimbingan pribadi, serta pengajaran tim atau pelatihan tambahan. Sementara itu, untuk guru pemula, tempat terbaik untuk memulai campur tangan adalah meningkatkan teknik dasar manajemen kelas. Dalam mencari metode intervensi, kepekaan dan kebijaksanaan diperlukan untuk membawa perubahan dalam kinerja guru. Selanjutnya ada intervensi dengan siswa. Dimulai dengan observasi konteks pembelajaran, lalu pengaturan tempat duduk yang bertujuan untuk mengurangi gangguan atau meningkatkan kontak dengan guru. Yang selanjutnya bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dapat memberikan arahan tentang cara kerja atau perubahan suara. Namun kehadiran pihak ketiga juga memungkinkan besar akan mengubah perilaku semua peserta dalam pelajaran. Selanjutnya ada konten. Untuk mengidentifikasi konsep mana yang terbukti sulit dan tugas mana yang sulit dipahami. Lalu pembahasan konten didasarkan pada rangkaian pertanyaan yang dapat terus digunakan sebagai bentuk evaluasi diri, penilaian, kesulitan, variasi, alternatif, revisi, dan strategi pertanyaan. Yang terakhir ada modifikasi tingkah laku. Hukuman perlu digunakan untuk mencegah aktivitas yang sangat mengganggu. Yang selanjutnya ada intervensi dengan kelas. Kelompok biasanya mendorong perilaku bermasalah melalui reaksi terhadap individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, terdapat penataan ulang tempat duduk. Pengganggu dibawa ke depan sehingga orang lain tidak tergoda untuk berbalik melihatnya. Yang selanjutnya, diskusi langsung. Individu sumber gangguan dapat dengan mudah ditarik saat semua orang berkomitmen untuk menikmati pembelajaran. Lalu beberapa guru yang kurang percaya diri menggunakan pujian, poin, atau lebih banyak penghargaan nyata untuk mendorong sesama siswa agar mengabaikan ucapan provokatif dan tindakan tidak bertanggung jawab dari siswa yang berniat mengganggu pembelajaran. Yang terakhir ada tutor teman sebaya. Tentunya ini dapat mengatasi kesulitan dalam pekerjaan dan menunjukkan contoh perilaku yang lebih baik. Yang terakhir, ada intervensi dengan guru. Di antaranya, beberapa masalah mungkin berasal dari guru. Jika masalah muncul dari 1 atau 2 siswa, pertimbangan yang diberikan mungkin berupa penarikan mereka dari pelajaran tertentu. Selanjutnya, memberikan intervensi dengan meminta anak untuk melapor setelah pembelajaran kepada guru senior.
lalu memberikan konseling dan umpan balik kepada kedua belah pihak. Yang terakhir dan intinya, program pelatihan jabatan yang formal untuk guru sangatlah diperlukan untuk melatih kemampuan mengelola kelas. Sekian dan terima kasih.